Sudah sejak 62 tahun yang lalu SMA Sejahtera Surabaya berdiri. Hingga kini masih menjadi sekolah yang telah meluluskan siswa-siswinya sebanyak 52 angkatan. Sekolah yang terletak di Jalan Simomulyo Gang 1 nomor 3 ini dulunya bermula dari ide dari 7 guru SMA N2 Surabaya yang ingin memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat Surabaya yang tidak bisa menembus persaingan di sekolah negeri. Awal mula berdirinya SMA Sejahtera ini dengan menyewa gedung dari SMA N2 Surabaya sebagai tempat belajar para siswa yang dilaksanakan dari siang hingga sore hari. Pak John Arif itu masuk SMA Sejahtera itu tahun 1975. Kalau dilihat dari sejarah mundur ke belakang, Sejahtera ini sudah lama berdiri, yaitu sekitar tahun 1968 itu sudah ada SMA Sejahtera. Kemudian tahun 1970 atau 72 itu Sejahtera ini menempati posisi di SMA 2 negeri Wijaya Kusuma sana. Nah, Pak John masuk tahun 75 tadi itu, dan 75, 77 Pak John keluar dari SMA Sejahtera. Jadi kalau dilihat dari histori sejarahnya, SMA ini cukup tua. Kalau dapat diceritakan gini, SMA 2 punya SMA Sejahtera, SMA 5 negeri punya SMA Bhinneka, SMA 4 negeri Dharmasada itu punya Dewantara. Jadi dia punya adik gitu loh ya. Jadi SMA 2 punya Sejahtera, SMA 5 punya Bhinneka, SMA 4 punya Dewantara. Nah, itu perjalanan seperti itu. Itu perjalanan dari berdirinya mulai SMA Sejahtera itu. Pertama di mana? Di Wijaya Kusuma, yaitu diajar oleh guru-guru SMA 2. Oke. Sementara itu yang bisa kami berikan sejarahnya. Lalu ada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana sejarah berdirinya SMA Sejahtera Surabaya? Waktu itu karena guru-guru negeri waktu itu gajinya kan minim, sehingga kalau ditanyakan pada sampai sekarang, kalau ditanyakan orang-orang maukah jadi guru, banyak anak nggak mau. Karena apa? Gajinya itu nggak seberapa dan yang lain. Akhirnya guru-guru SMA 2 rembukan. Akhirnya ketika rembukan, mereka ingin mendirikan SMA Sejahtera. Akhirnya didirikanlah SMA itu, yaitu mengumpulkan sertifikat dari guru-guru SMA 2 itu, didirikan di SMA Wijaya Kusuma. Ketika di Wijaya Kusuma, karena negeri itu sampai full day, sampai hari Jumat, Sabtunya holiday, maka SMA Sejahtera harus beli tanah. Nah, tanahnya ternyata beli di Simo Mulyo 1 nomor 3 ini. Itu ceritanya gitu. Dari Wijaya Kusuma sono dipindahkan ke sini. Nah, Pak John ngajar di sini. Setelah Pak John lulus, maka Pak John suruh ngajar sini tahun 82. Ngajar di sini akhirnya, dan itu gitu loh. Jadi dari SMA 2 sana dipindahkan ke sini karena Pak John sudah lulus. Pak Arif balik ngajar di Sejahtera. Akhirnya saya ngajar di sini mulai tahun 82 itu ngajar di sini. Nah, itu seperti apa sejarah historisnya dari SMA Sejahtera Surabaya, dari Wijaya Kusuma pindah ke SMA Sejahtera Simorukun atau Simomulyo 1 nomor 3 ini. Itu seperti itu. Jadi dulu itu jenengan tahun 77 nggak ngajar lagi tahun Ya 77 itu saya kan keluar dari SMA Sejahtera. Keluar dari SMA Sejahtera terus kuliah saya. Itu loh. 75 masuk, 75, 76, 77 keluar. Masuk di IKIP negeri 78. Itu 78 aku kuliah. Ternyata Sejahtera tahun 80 itu beli tanah di sini, dibangun tahun 81. Akhirnya Pak John panggil yang 2 itu, Pak ngajar sini Pak tahun 82. Oh iya Pak, siap.
gitu. Jadi antara guru-guru yang paling tahu sejarahnya atau yang paling tua namanya Pak John di sini itu, gitu loh. Ya gitu, itu cerita sekilasnya di situ. Ya. Lanjut dari pertanyaan terakhir, siapa yang mempelopori berdirinya SMA Sejahtera Surabaya? Iya. Yang pertama kali itu adalah Pak Haji Winarno almarhum. Pak Haji Winar almarhum itu dia rapat sama teman-teman guru SMA 2, Pak Haji Kusmin almarhum, Pak Haji Jainuri almarhum, kemudian Pak Umar almarhum, Pak Harun almarhum, kemudian Pak Umar, Pak Harun, Pak Muslan, Pak Jarno almarhum dan yang lainnya itu pertama kali mereka. Tapi yang pucuk pimpinan yang mendirikannya adalah Pak Haji Winarno. Ya, itu pertama kali yang memulai untuk ayo dirikan sekolah swasta supaya namanya apa? Karena kesejahteraan kita kurang, maka dinamakan sejahtera supaya guru-guru nanti bisa sejahtera. Loh gitu waktu itu gitu anunya itu ceritanya gitu waktu itu gitu loh. Sehingga namanya sejahtera. Kok aneh jenenge kok sejahtera sih jenenge kok gak ayam buruk ngono to. Atau Gajah Mada ngono gak sejahtera. Ana artinya waktu itu supaya guru-guru SMA 2 itu sejahtera. Loh maksudnya seperti itu. Jadi kan ada orang tanya, jeneng kok sejahtera sih kok mau jeneng apa kan kadang-kadang ngono ya jeneng itu. Kok sejahtera ngono, kok gak jeneng tadi itu. Ayam buruk atau Narotama atau Gandring atau apa jeneng ngono iku. Jeneng sejahtera ngono maksudnya seperti itu. Itu ya ceritanya seperti itu gitu loh. Makanya mudah-mudahan hari ini Budina dan kawan bisa sejahtera semuanya gitu loh. Ya, gitu loh. Ya itu sekilas infonya seperti itu. Hai Sobat Semara, kita di sini akan mengenalkan kepada kalian tentang visi dan misi SMA Sejahtera Surabaya. Yang pertama yaitu visinya yaitu visi SMA Sejahtera Surabaya adalah terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa. Oke, selanjutnya adalah misi SMA Sejahtera Surabaya. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan kompetensi yang dimilikinya. Yang kedua, yaitu menumbuhkan semangat belajar dan kompetisi secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Yang keempat, menumbuh penghayaran terhadap ajaran agama yang dianut dan kultur bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Ngomong-ngomong, kalian pastinya kepo dong salah apa aja yang ada di SMA Sejahtera. Biar kenal SMA Sejahtera, ikut kita yuk. Ayo, let's go.
SMA Sejahtera luhur dalam budi dan tinggi dalam prestasi.